Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai saat ini kita masih diberi nikmatnya untuk kita bisa berkumpul, alhamdulillah, di acara permukaan ini. Dan yang pertama-tama saya sampaikan, mungkin buat saya pribadi, dulu mungkin saya masih jadi siswa budinya, saya banyak berbuat salah atau berbuat hal-hal yang negatif. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terutama kepada dewan-dewan guru, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada teman-teman, selama kita 3 tahun bersama, ya saya juga mungkin banyak melakukan kesalahan sama teman-teman saya minta sama teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu ya yang disebut kita kenapa sengaja, ya saya mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Acara yang kedua, sambutan dari kedua yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Usman Bapak dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan, nikmat, serta rasa syukur ya. Kita bisa berkumpul kembali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak guru kita yang terhormat atas tempat dan waktunya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berjuang dan tidak mengenal lelah. Dan saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah berkumpul dan partisipasi. Panitia ini sungguh luar biasa. Ya, waktu dalam seminggu, satu minggu kita ketemu cuma berapa orang, akhirnya kita berjadikan, langsung kita jadikan, sehingga terjadilah silaturahmi ini. Dan pada saat itu kita hanya berempat, tanpa ditunjuk teman-teman kita sangat jadi panitia, karena kita mau, tekad kita mau silaturahmi ini terjalin. Dan pada akhirnya alhamdulillah, meskipun harapan kita itu kumpul semua, tapi pada ininya mungkin masih ada kesibukan atau ada acara lain ya. Kita juga memaklumi pada waktu. Di kesempatan ini mungkin kita akan mengadakan satu silaturahmi. Silaturahmi itu menjalin hal mengenang, sehingga mempereratkan tali kasih sayang kita ya, sebagai kita teman kepada guru, kita menjalin lagi dan mempererat lagi, sehingga kedepannya kita bisa jauh mengadakan acara, keep kontak, atau ada info-info apa kita juga saling info. Bahkan kalau ada bisnis atau apa kita juga saling terbuka lah. Itulah gunanya kita saling silaturahmi ya. Nah yang kedua mungkin tujuan panitia di sini kedepannya mungkin akan mengadakan tadi yang sudah Pak Rem sampaikan. Mungkin di sesi-sesi berikutnya setelah ini kita bentuk panitia resmi dan kita tunjuk ketua siapa di situ.
buat ngadain acara berikutnya. Karena harapan kita berikutnya itu ya. Jadi setelah ini mungkin setelah selesai kita ada pemilihan panitia plus ketua supaya acara kedepannya itu yang kita rencanakan untuk family gathering ini berjalan dengan lancar. Nanti ini aja calonnya siapa, kita tunjuk calonnya, kita voting, lalu kita bentuk. Jadi itulah tujuan panitia di sini, supaya kedepannya kita bisa berkumpul semuanya. Dan tolong teman-teman yang ada kontak yang belum masuk itu dimasukkan sehingga kita bisa silaturahmi semuanya ya. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah memaparkan apa-apanya. Mudah-mudahan kita semua. Dan untuk acara yang ketiga, sambutan yang pertama nama Dewan Guru yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Anang kepadanya akan berjalan dengan segala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Mukhtaroh, Bapak Dr. Agus Anurata, amin. Bapak Dr. Regina, amin. Ya. Saya mau sebut anak-anak kan sampai ada pantas ya. Bingung saya manggilnya bukan mau manggil anak-anak. Tapi kalau saya mereka, perasaan saya lebih mudah dan merasa tua. Yang pasti hari ini luar biasa kami Pak Mukhtaroh, Pak Agus luar biasa bersyukur alhamdulillah masih punya kesempatan saling mengenal, saling melihat, dan pasti dalam hati juga kita akan pasti saling mendoakan. Itu kesyukuran yang luar biasa. Yang beberapa 2 minggu yang lalu ada tren, ada Jam Asep, berdua ya, Andy, nah bertiga ngobrol. Seminggu kemudian, oke, jadi kemarin kapan? Besok Pak, wah besok ya udah, Bismillah. Nah, tapi ya Allah luar biasa, saya cuma bisa bersyukur alhamdulillah. Dan lebih bersyukur lagi kemarin setelah dikasih tahu guru-guru yang ada masih bisa Pak Mukhtaroh di tengah kesibukannya alhamdulillah juga bisa hadir. Alhamdulillah. Dan ini 90% hadir juga alhamdulillah. Kalau lihat proses perjalanan waktu ya dari 98 SMK berdiri SPM waktu itu ya 98, kemudian kalian masuk 2001 ya, 2001, 2004 lulus sampai kemudian kurang lebih ya proses berjalan alhamdulillah. Jadi waktu lulus kelas berapa di laptop gua? Jumlahnya berapa kali lulus kelas? 43. Katakanlah waktu itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai 100 ya. Alhamdulillah yang pasti kerja keras semua, doa semua. Hari ini sekolah kita SMK itu sekitar hampir 1000. Itulah proses ketika semua berdirinya pun kalian demikian juga semua berproses ya. Makanya kita selalu berprasangka baik pada Allah, selalu optimis, sabar dalam keadaan apapun, karena suatu saat insya Allah yakin hasil yang kita lakukan pasti dengan doa, dengan semangat. Dan dunia hari ini alhamdulillah, kalau dulu mungkin zaman kalian masih belum banyak tahu mana dunia sih. Orang Keranggan pun ketika mau masuk dunia suka lewat. Iya, suka lewat. Nah, gitu. Jadi dulu orang lihat dunia sebelah mata, ini aja sebelah mata. Tapi alhamdulillah hari ini bukan kita menyombongkan diri, tapi bersyukur.
Kita bersyukur karena proses semua sudah berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan semua proses ini memberi manfaat buat semua, bukan hanya kita, tapi Pak Heki, teman-teman Pak Heki, dan guru-guru semua, kalian alumni semua. Semuanya saya yakin punya peran yang luar biasa sehingga berproses dan hari ini berinya. Kalau di total ada MTS, ada SMK 1 atau SMK dan SMK 2. Ini semua hari ini jumlahnya sekitar 1.400. Dari dulu hanya berapa biji bisa dihitung dengan jari, alhamdulillah. Ini satu kesyukuran, bukan untuk disombongkan tidak, tapi inilah satu kesyukuran kita. Dan alhamdulillah setelah sekian 16 tahun yang lalu, ya Allah ya Rabbi, 16 ya. Ternyata kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk berbagi. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua proses ini berjalan dengan baik, kalian pun berproses dengan baik, dan insya Allah pada akhirnya semuanya mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Beberapa program yang tadi sudah disampaikan pada saya, insya Allah kita dukung, bahkan nanti kalau diadakan reuni akbar, pasti kita juga dukung ya. Insya Allah potensi yang ada di sekolah juga kita siapkan yang ada ya. Ini sengaja saya undang anak TAB siswa kita audio video, jadi alhamdulillah juga. Ini juga apa? Nah, siapa namanya? Anggi sama Rifai. Nah, ini jadi contoh, jadi apa ya? Model buat anak-anak kita nantinya begitu. Nah, jadi saya yakin semuanya mudah-mudahan insya Allah dengan dengan upaya yang maksimal, insya Allah hasilnya pun maksimal. Kalian pun alhamdulillah berproses dan lain sebagainya sampai hari ini datang bawa istri, bawa anak. Itu satu kebanggaan ini loh, luar biasa. Nah, satu syukuran kepada kita semuanya. Dan tentu dan lepas permohonan kami juga senantiasa doakan kami semuanya, guru-guru yang ada, ya kan, doakan kita semua, doakan sekolah ini semua supaya memberi manfaat kepada semuanya. Amin. Jika bakal dari Pak Heki, keluarga, teman-teman dan sebagainya, insya Allah selama ini sudah berjalan akan mengalirkan pahala-pahala kebaikan pada beliau-beliau. Dan insya Allah pun menjadi jariah buat kita semuanya. Amin. Karena apa? Itu sekolah, mau yang di sana, mau yang di sini, itu tempel juga rezeki orang-orang dia. Iya, nempel juga. Nah, insya Allah menjadi jariah itulah yang nanti akan memaslahatkan kita semua. Alumni juga, insya Allah semuanya maslahat. Amin. Amin. Ini harapan kita semuanya. Bersyukur luar biasa hari ini. Saya yakin mewakili guru, mungkin karena kemarin yang diundang Pak gurunya siapa saja. Ya siapa saja yang ada itu aja gitu kan. Kalau undang yang ada sekarang kan nggak banyak kenal gitu ya. Ya sudahlah, ya kenal saja ini nomornya, hubungin. Alhamdulillah sebagian besar bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan pertama dan terakhir. Harapan saya, harapan kami semua, mudah-mudahan setelah ini ada pertemuan-pertemuan yang mendapatkan rahmah, pertemuan-pertemuan yang mendapatkan berkah, pertemuan-pertemuan yang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, nanti lebih luas dicakup oleh Kiai Muhtarom segala sesuatunya, sekedar sambutan saja. Intinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan apapun yang hari ini kalian semua keluarkan mendapatkan manfaat semuanya, berkah buat keluarga semuanya, buat anak-anak, mudah-mudahan putra putrinya soleh dan solehah. Amin. Yang belum punya putra putri segera diberikan putra putrinya. Amin. Yang belum punya pasangan segera diberikan. Amin. Mana ada? Yang belum satu. Tapi insya Allah dengan amin banyak pihak ini, banyak teman-teman, insya Allah kita berdoa. Belum. Jangan. Amin, Cuk. Jangan. Ya, itu saja. Sekali lagi saya pribadi dan untuk mewakili semua pihak, terima kasih banyak. Bersyukur dan alhamdulillah
Kami juga kalau tadi pada minta maaf pada prinsipnya sebenarnya sih nggak ada namanya salah. Ini nggak ada. Semua proses itu sesuatu yang biasa seperti orang tua ke anak begitu ya. Ya tapi wajar seperti itu, tapi nggak masalah sebenarnya. Prinsipnya setelah kalian lulus meskipun nggak sempat salaman semua, ya nggak ada perasaan apa-apa dalam hati. Hati-hati loh. Karena itu naluri orang tua sama dengan kalian saja. Hari ini mungkin kalian juga sebagian besar umumnya sudah jadi orang tua kan. Iya. Artinya apa, mau nakal apapun anaknya, awas loh, nggak anak ya, gitu. Nah, tapi dalam proses pendidikan kan perlu kita kasih arahan-arahan. Tapi insya Allah tanpa harus minta maaf semua sudah kita sama-sama saling memaafkan. Karena guru pun demikian, mungkin kalian juga tahu saya barangkali termasuk orang-orang yang Tapi hatinya siapa? Siapa? apa perlu divisum? Kalau ada bekas di jarinya, tapi yakin semua itu jadi obat buat kita semua. Ya, nggak ada maksud tujuan lain semua. Ya tentu kita hanya semata-mata in uridu illal islah. Nah, kalau dalam bahasa ini mutarab in uridu illal islah, yang kami inginkan hanya perbaikan dan perbaikan. Akhirnya apa? Hari ini mungkin sama. Saya juga mengalami proses seperti kalian. Ketika dididik guru dengan begini, diproses guru dengan begini, suatu saat akan timbul jawaban dari semua pertanyaan. Oh iya. Jawabannya satu. Oh iya. Ternyata nggak ada guru saya dulu yang salah manfaat saya, mushaf saya. Bahkan kalau di pondok biasa kita ada kamus musik yang tebal begini, ngantuk kepala nggak ada yang salah. Karena itu berkah semua dari guru-guru kita, doa dari guru-guru kita. Maka sebagai orang tua tentu saya juga merasa pasti semua proses yang saya lalui juga berkat doa guru-guru saya, orang tua saya, keluarga saya, guru-guru saya. Dan itu pun berproses pada kalian. Saya yakin kalian pun berproses pada anak-anak kalian. Nah, semua proses itulah yang insya Allah suatu saat akan sampai pada jawaban dan kesimpulan akhir bahwa insya Allah apapun yang kita lakukan dengan ikhlas akan memberi manfaat yang sebaik-baiknya. Kami juga mungkin dalam proses 3 tahun kalian belajar juga kalau mau dari salah pasti, ya. Jadi saling memaafkan itu ya satu hal yang semestinya. Meskipun pada prinsipnya jujur kita semua setelah selesai ya sudah, karena itu proses dalam hati kita sudah saling memaafkan. Kecuali kalau utang bayar. Tapi saya kan berani punya utang. Ya, kami itu bercanda. Intinya apa? Kami hanya berdoa ya Allah, mudah-mudahan pasti apa ilmu yang sama. Saya harapkan guru-guru saya berdoa, berdoakan apa manfaat ilmu-ilmunya. Kami pun begitu, manfaat ilmu-ilmunya. Alhamdulillah manfaat buat kita semua berproses seperti itulah, sehingga akhirnya apa? Membentuk dan mendidik kita sampai pada situasi kita hari ini masing-masing. Nah, ini yang kita syukuri, alhamdulillah. Satu hal barangkali yang kemarin juga sempat saya sampaikan, ya, saya apresiasi kalian berbagi pada adik-adik kalian yang kurang mampu di sini, karena ini amanah bagi saya, Pak Mutarong, dapat amanah dari Pak ini langsung. Titip budinya, titip anak-anak. Jangan ada anak-anak yang nggak mampu nggak bisa sekolah di dunia. Jangan ada anak-anak yang karena alasan keuangan putus sekolah dari budinya. Itu amanah. Dan alhamdulillah sampai hari ini itu bisa kita pegang. Nggak boleh ada anak nggak punya sekolah, punya duit terus nggak bisa sekolah. Harus sekolah. Itu amanah baik yang harus kita pegang terus. Dan alhamdulillah sebanyak apapun anak-anak kita di sini yang nggak mampu, alhamdulillah budinya semakin besar. Karena apa? Nah, kalau kata Pak Hedi, tenang Pak, tenang kamu tahu apa? Kantongnya Gusti Allah di mana-mana. Ada di pada kalian. Maka saya berterima kasih, bersyukur kalian punya program, punya itikat baik untuk membantu anak-anak kita, adik-adik kita. Mudah-mudahan nanti langkah-langkah kalian ini
menjadi uswah hasanah dan ditiru oleh alumni angkatan yang lainnya. Nah, ini kita harapkan sehingga apa? Kita bisa saling menopang, saling membantu, saling mengangkat. Tapi jangan lupa, ya, saya juga berpesan kemarin pada panitia, tolong panitia juga rekrut kumpulkan teman-teman. Mohon maaf, karena fluktuatif ekonomi satu dengan yang lain tidak selalu sama, maka tolong juga perhatikan teman-teman kalian juga. Kalau ada yang kondisi apa, bantu anak sekolah. Ya, setuju kan? Di antara kawan-kawan kalian seangkatan siapa? Kita nggak usah malu, nggak usah merasa. Enggak, karena kita satu saudara. Karena kita satu saudara, kita bisa perhatikan yang sana, ternyata depan mata kita ada yang kurang misalnya. Tapi mudah-mudahan semua dapat keberkahan. Sehingga saya pesankan kepada panitia kemarin yang datang, tolong juga boleh kalian bantu anak-anak, bagus, baik sekali. Tapi juga tolong jangan lupa cek seangkatan kalian sekurang-kurangnya minimalnya. Kalau ada di antara teman-teman kalian yang juga kurang mampu dan butuh dibantu, tolong bantu. Kalau ada di antara kalian anak yatimnya, bantu. Nah, ini masukan saja. Karena itu juga yang apa istilahnya? Ini saling bagi pengalaman. Karena sama kalian punya grup, saya pun punya grup. Ya teman-teman sekolah dulu. Ketika ada teman kena musibah apa, kita saling bantu, saling bagi, saling memperhatikan. Dan disitulah insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Itu saja, terima kasih ya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf juga. Doakan kami semua mudah-mudahan selalu istiqomah. Kami pun selalu mendoakan semua kalian semua mudah-mudahan selalu dapat keberkahan. Keluarganya keberkahan, anak-anaknya sehat, anak-anaknya lancar belajarnya, tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah memberikan sambutan. Semoga depannya SMK dunia lebih maju. Untuk sambutan yang kedua, insya Allah akan disampaikan oleh guru kita bersama Bapak Kausia dan doa insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Muharram. Waktu dan tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Budinia yang dalam hal ini alhamdulillah hari ini dijabat oleh Bapak Nanang Mahfudin sebagai SMP yang mungkin kalian belum tahu. Alhamdulillah. Dan yang saya hormati Bapak Agus Saribanta, namanya udah ganti. Alhamdulillah beliau menyempatkan hadir, dan Bapak Rudina, alhamdulillah Rudina biasa Mandala, alhamdulillah doakan dia, doakan beliau biasa punya istri. Amin. Ikhwan billah, saya mau ikhwan aja lah. Kalau dulu anak-anak mesti kalian sekarang ikhwan billah. Kenapa? Karena sudah sama. Mungkin ketika foto dijadikan fotonya saya lebih muda di bawah kalian. Coba di YouTube bisa lihat. Di YouTube lihat penampilannya berbeda terus. Kalau di pondok pesantren luar penampilannya beda lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan di hari ini, di siang kali ini kita bisa berkumpul di tempat ini, maka alangkah indahnya, alangkah sejuknya kita mengucapkan rasa syukur. Alhamdulillah kehadirat Rabbi Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Atas rahmat dan nikmatnya alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini dengan imrod dan irodatullah.
ketentuan Allah dan kehendak Allah. Itu rencana tadi saya dengar di sana ngobrol-ngobrol cuma hanya 2 minggu. Kalau kamu tidak tentukan tidak akan mungkin jadi. Dan karena kudratillah ketentuan Allah maka hari ini kita bisa bertemu dan bisa berjumpa bermuajah. Berwasa dalam program dan dari paman berbeda Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabat serta para muslimin dan jamaah. Alhamdulillah bahwa tadi sudah dikatakan oleh Pak Nanang Mahfudzi MPD, SPDI, MPD. Beliau alhamdulillah mengikuti jejak saya karena saya dorong-dorong terus kalau ingin berhasil harus meningkatkan semua, bukan Pak Nanang saja, termasuk Pak Agus, Pak Rubina, semua saya motivasi agar kuliah tetap jalan berlanjut. Kenapa saya lebih dahulu beliau itu belum S1, saya sudah langsung S1. Beliau belum S2, saya sudah S2. Beliau belum S3, saya sudah S3 lebih dulu. Bahkan ini yang menjadi sebuah kebanggaan di dalam diri saya dan umumnya kepada dunia yang Pak almarhum Pak ini selalu mengatakan kantong Allah itu ada di mana-mana. Saya tadi maka dengan pertemuan kali ini saya akan menyetir, saya mau mengingatkan tadi proses hidup adalah sebuah proses, pendidikan adalah sebuah proses. 8. Saya ingin mengambil istilah 8 ini ada soalnya Pak Rubina itu kan dari ilmu manajemen dan pendidikan juga 8 ini banyak ya. Yang S2 di 8 kan sekarang kita 4 ya. 4 ya. Ketimbang 4 ya. Dulu alhamdulillah. Nah, jadi sebuah proses saya mengambil istilah proses itu dalam ada namanya input, proses dan output. Itu maksud kalian ini ada tiga yang ini kan. Proses pertama adalah kita lihat inputnya. Input adalah bahan baku. Kalau yang kuliah di ekonomi masih nyambung nih. Di manajemen masih nyambung. Ya perlu ingat. Saya yakin ini sudah banyak yang dari sarjana. Jadi sebuah proses tadi saya manajemen istilah manajemen mengatakan ada proses dalam produksi itu ada namanya input. Input bahan baku dulu kalian itu bahan baku. Barang bakunya masing-masing maaf. Mungkin ada yang IQ-nya di bawah, ada yang ini maaf saya bukan masalah kelihatannya. Jadi ini berbicara proses saya lanjut ini karena saya spesialisnya doktornya pemerintah dan pendidikan jadi saya jadi kalau proses itu barang pertama inputnya barang baku ini barang baku kadang-kadang bagus, tetapi ketika prosesnya salah. Nih, alhamdulillah dunia saya tidak mengenaikannya apa namanya mengecilkan dunia. Alhamdulillah dunia itu inputnya. Ini barang baku yang mungkin X yang masuk negeri nggak bisa. Ini bukan mengecilkan. Kalian berdasarnya lihat outputnya gitu, bukan input. Saya bicara input dulu gini. Kenapa? Budinia dari awal berdiri 9798 waktu itu. Ternyata yang masuk di Budinia itu sudah tidak diterima di negeri. Saya yakin Ikhwan Fillah ini kalau diterima di negeri nggak ada di Budinia. Saya yakin. Ini nggak menunjukkan ini adalah sebuah proses, sebuah inputnya seperti ini. Nah, barang baku sehebat apapun kalau dalam prosesnya salah akan tidak baik. Nah maka begitu masuk ke Budinia diproseslah selama 3 tahun, bukan dijeli, tapi diberi pemahaman. Diberi pemahaman tentang bagaimana sih menjadi orang hidup. Sering saya mengatakan seperti itu. Diberi pemahaman bagaimana cara memegang perusahaan. Kenapa? Di sini sudah memproduksi, mulai proses. Diberi pemahaman itu sebuah proses dan pemahaman itu mungkin masing-masing
cara menangkapnya berbeda. Maka kalau sekarang ada yang sudah jadi manajer, ada yang jadi bos, ada yang jadi komandan, itu hal yang wajar. Karena nangkapnya berbeda-beda, betul nggak? Kalau nangkapnya sama mungkin jadi manajer semua. Ini sebuah proses. Jadi bagi pemahaman agar kita menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang cekatan, menjadi orang yang cerdas. Saya anggap beliau cerdas. Kenapa bisa menghimpun sarjana-sarjana? Kalau orang sudah bisa menghimpun sarjana, cerdas dalam lihat situasi dan kondisi kecerdasan. Jadi intelektualnya mungkin. Kenapa? Diberi pemahaman pada waktu proses selama 3 tahun. Walaupun ada yang ditempeleng kan itu bukan berarti tempeleng. Ada yang ditempeleng, berarti tempelengan itu doa. Saya pernah. Kiai saya itu nyentil sampai kuping saya panasnya luar biasa. Tapi saya anggap bahwa ini adalah pelajaran dan doa dari kiainya. Ternyata alhamdulillah saya mengikuti jejak kiai saya. Itu ilmunya Allah berikan, karenanya Allah berikan. Sekarang dengan ilmu itulah bisa berbagai macam. Kita bisa mengikuti berbagai macam jabatan. Nah di situ letaknya dari proses. Jadi nanti kalau lihat proses kalian diprosesnya atau ikhwan fillah diproses di rumah tangga, itu adalah sebuah proses. Hal yang namanya benturan itu hal yang wajar. Mungkin ada yang sekarang lagi diam-diaman sama istrinya. Alik. Kalau serius, saya bicara serius nanti kalau lagi tidak bisa nyambung. Kalau ada hubungan sedikit ini sebuah proses dalam hidup. Jadi begitu diproses, ini 3 tahun selama 3 tahun ada yang mungkin kesianan, ada yang kesianan mungkin datang sudah bagus masuk sudah 1 jam, ini baru maaf. Iya. Bagus dan nunggu pergi absen. Ternyata Gampang. udah mau selesai, begitu bagus selesai dia baru 5 menit. Tujuhlah. Ini sebuah proses betul. Sebuah proses sampai praktek mobil saya habis. Rem kagak ada, ban kagak ada, dinamo kagak ada. Begitu saya cek Pak mana dinamonya, tahu dan tanya sama Mamat. Gitu. Itu sebuah proses. Apakah gimana? Kalau kalian sampai sekarang nggak alhamdulillah pada sukses benar-benar sukses. Ikhwan fillah di sini ini sebuah proses, jangan nanti menganggap waduh dunia itu killer ya. Kalau mau masuk, kalau terbawa, nah ini tidak. Ternyata di proses itu selama 3 tahun untuk mengadopsi bagaimana pengalaman yang ada dalam guru, ada pada guru. Sama halnya karyawan, ikhwan fillah juga yang punya karyawan harus apa sebagai proses agar bisa mengadopsi bagaimana sih sifat-sifat kita yang ada. Ini yang hebatnya buat manajemen profesi. Saya ambil istilah seperti itu kenapa? Ada input, ada proses, ada output. 3 tahun yang mulai. Nggak berubah tahu, saya bilang nggak berubah, badan makin gede aja. Kalau di kelas dia begini, kalau dia baru kenal, belum kenal, kuning, apa yang mau kayak mau nyengkram. Itu proses, itu sebuah proses, ya kan? Nah ini hebatnya seperti itu. Mungkin dulu saya bicaranya nggak seperti itu, nggak seperti sekarang. Seperti itu nggak rekam nggak ganggu, rekam cemek. Pendidikan makin tinggi, Saya lagi fotografer. Ilmu makin maka dengan demikian diproses selama 3 tahun berbagai macam tingkah laku dan sebagainya, ada yang disiksa dan yang mungkin itu ya pertama dia sudah push up duluan, datang push up bagus. Ini bukan mengungkap proses begitu datang berarti berapa jam? Emang kemajuan gimana? Udah. Akhirnya berguru itu walaupun keselnya kayak apa,
Tidak mungkin mengatakan puasa nama binatang itu keluarga. Ya Allah, mudah-mudahan berubah hidupnya mulia. Itu selalu begitu, Pak Tadi Panama katakan. Ini kebanggaan hari ini kita bisa berjumpa di sini, suatu kebanggaan dari proses yang 3 tahun, maka outputnya. Let's go dulu. Gimana? Apa halu? Jadi begitu outputnya itu ternyata ada yang sudah jadi ustaz, ada yang sudah jadi direktur, ada yang sudah menjadi satpam, amin. Semua ada semua. Ini proses. Jadi polsek ada. Pembakan mandang ya. PP ya. Jadi mandang. Belum pacar tapi ada setting ke sana fasilitasnya ini krunya nih. Dua. Kalau saya setting ke sana fasilitasnya. Oke, kalau saya setting ke mana-mana gitu. Cuma dia nggak pakai kru ini di Sukabumi, saya pakai kru yang 2 ini karena terlalu jauh. Jadi saya kalau mau setting keluar itu menggunakan kru yang lain karena di tempat lain. Jadi ini adalah sebuah proses. Ternyata 3 tahun kita merasakan yang ditampar juga merasa legowo, yang namparannya doa. Kenapa doanya? Kalau bahasa tadi Pak Uridu ilal Islam. Guru itu menginginkan kebaikan yang ada di dalam murid nanti menjauh jadi orang yang baik, jadi orang yang sadar dan menyadari. Kalau saya mengambil istilah bahasa pendidikan, istilah bahasa pendidikan, memperbaiki yang tadinya tidak baik. Mungkin di rumahnya biasa bangun jam 8, jam 9 begitu masuk sekolah jam 8, itu lama-lama akhirnya jam 7 masuk tidak mau. Nah, istilah saya memperbaiki sesuatu dengan sesuatu. Tentunya dengan kebenaran, kebaikan. Ini sebuah proses begitu hebatnya, luar biasa. Jadi ketika dulu mau praktek kemana-mana namanya, kemana-mana. Tapi alhamdulillah ada mobil, walaupun mobil itu tidak berharga, tapi memang adalah menjadi berharga. Kenapa? Bisa buat praktek. Yang tadinya ujian maunya pinjam, karena waktu itu yang ujian di tempat keluar, dengan adanya itu fasilitas itu jadi ujian. Inilah sebuah proses. Akhirnya outputnya kita bisa rasakan. Betul. Bisa dirasakan. Kenapa saya mengatakan bisa merasakan? Dulu yang guru galak itu ternyata bukan galak semata-mata galak, tapi menginginkan adalah kita ini menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang baik. Nah, maka kalau dilanjutkan dengan sukses pendidikan itu lama saya bicara. Jadi saya kilas saja lah. Begitu outputnya sudah menjadi orang yang baik, maka kita tinggal dari sukses pendidikan ini ikhwanillah. Pendidikan sukses dan pendidikan. Ternyata kalau saya amati ini termasuk salah satu indikasi kesuksesan dalam pendidikan. Kenapa? Saya melihat dan menganalisa di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 yang tahun 2003 itu sukses pendidikan adalah membentuk orang yang bertakwa. Ini saya yakin karena kalau orang bertakwa itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri, bertanggung jawab kepada keluarganya, bertanggung jawab pada lingkungannya, bertanggung jawab kepada amanater yang amanater itu walaupun sudah lama tetap terngiang-ngiang. Bukan terngiang-ngiang ya, terngiang-ngiang. Oh saya dulu sama Pak Nanang pernah digambar, ada digambar apa ada? Saya dulu pernah disuruh push up sama Pak Agus ada? Ada. Ini terngiang-ngiang ternyata begitu. Oh saya berarti disuruh menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu selalu menganalisa, selalu menjaga apa yang kita lakukan agar tahapan lebih baik. Terus yang kedua adalah menjadi orang yang cerdas. Ini saya yakin semua sudah cerdas. Kenapa? Situasi dan kondisi ini dan apalagi dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, kalau tidak cerdas mungkin adanya di sana di luar. Adanya di luar, mengadakan temu tangan di luar, bukan di sini. Saya yakin. Berhubung lagi keadaan COVID-19 ini masih ada jaga jarak, harus pakai masker dan sebagainya, maka mengadakan di sekolah aja lebih aman, lebih selamat. Biayanya adalah mengirim.
jalan dengan enak. Tapi saya yakin nanti ke depannya dengan adanya situasi pendidikan kami punya kecerdasan. Maka dengan demikian tadi sudah digambarkan program yang ke depannya ada yang namanya family gathering. Sudah dikemukakan, berarti cerdasnya luar biasa. Kenapa? Kita mengadakan pertemuan seperti ini berkelanjutan berkesinambung, maka dengan demikian rahmat Allah selalu menyertai kita. Amin. Ini program luar biasa. Saya sangat bangga hari ini dan sangat bersyukur. Karena apa? Karena kita 16 tahun baru ketemu ya, baru ketemu lagi dan ketemu di jalan itu banyak yang tidak segar sapa. Ketemu jalan baru sapa. Kenapa mungkin masing-masing nggak kenal? Karena tahu guru tuh kenal. Tapi biasanya kenal murid. Ini terbalik. Patut pasti kenal. Wajah-wajahnya, karena wajah-wajahnya itu tidak terlalu berubah, tidak terlalu signifikan perubahannya. Apalagi yang saya hafal ini hafal banget namanya awet muda. Tahu hafal banget. Perutnya gendut itu karena cubi itu sama saya. Jadi itu, ini lah. Jadi kecerdasan itu dibangun selama 3 tahun dalam proses karena kita menjadi orang yang bertakwa, orang bertakwa selalu cerdas suksesi pendidikan. Terus yang ketiga itu sebenarnya kita al-ijtimaiyah itu dengan dalam bahasa Indonesia itu kan kemasyarakatannya. Sosialisasi atau yang namanya makhluk sosial, berinteraksi sosialnya luar biasa al-ijtimaiyah. Ini saya yakin ini pasti menyelusurinya bukan sehari 2 hari nih ya. Saya yakin mencari tahu si anu udah mana, mau main siapa, ini masih, ini pasti. Nah dengan adanya al-ijtimaiyah artinya sosial masyarakatnya tinggi dengan kecerdasan yang kita miliki, maka dengan demikian terjadilah kita pertemuan hari ini. Inilah prosesnya sudah bagus, bagus. Alhamdulillah hari ini kita di dalam bimbingan dan ridha Allah. Insya Allah sampai ke depan kita selalu dalam bimbingan dan ridha Allah. Allah kita jadikan orang yang muttaqin, mukhlisin dan mutawaddiin, dan mudah-mudahan selalu kita eksis dalam dunia pendidikan walaupun kita sebagai pengamat pendidikan. Kalau pelaku-pelaku mungkin guru ya, guru dan dosen dan pelaku pendidikan, kita pengamat pendidikan dan pendidikan. Kenapa? Alumni pasti harus melibatkan diri. Kita bangga. Kita bangga kenapa? Budinia itu dulu tadi sudah digambarkan oleh Bapak Kepala Sekolah di mana? Dulu hanya ratusan, bisa dihitung dengan jari. Tapi sekarang sudah ribuan. Ini kalau tidak dibatasi, mungkin sekali terima siswa baru itu bisa 10 kelas. Kalau tidak batasi, karena dibatasi udah 5 kelas saja lah. Yang daftar luar biasa. Kenapa? Budinya sudah mungkin Pak Iwan Villa ini bisa lihat di YouTube, di internet atau di mana saja di Google itu budinya kayak apa sih gitu. Orang berbicara budinya, Cianjur tahu. Orang berbicara budinya, Sukabumi tahu. Orang berbicara di budinya di Jakarta lebih tahu lagi gitu. Nah ini kalau dulu pembukaan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini bisa bersilaturahim di sini. Sekaligus nanti kita doakan mudah-mudahan karya kalian ini rezekinya semakin lancar, berkah, banyak keluarga yang sakinah,